Salam sinergi, salam buat semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Kembali lagi ya sama saya, masih di suasana May Day ya, masih di suasana May Day ya, dimana hari buruh internasional ya. Wah, itu yang teman-teman lihat ya. Tanya, yang teman-teman lihat untuk hari Senin untuk minggu ini ya, sedang masuk shift 2, berangkat siang ya. Sebenarnya saya mau mengajak diskusi ya. Untuk video saya kali ini saya ingin mengajak diskusi terkait pekerjaan lah ya. Terkait kita ya. Terkait buruh ya, terkait pekerja. Ya, terkait para pekerja di seluruh muka bumi Allah. Oke. Adapun untuk diskusi kali ini ya, saya ingin menyampaikan ya bahwasanya kita kerja itu untuk siapa sebenarnya. Kadang saya bertanya-tanya, entah itu pada diri saya sendiri ataupun kepada rekan-rekan pekerja ya, rekan-rekan pekerja yang satu tim ataupun yang satu shift ya. Saya bertanya-tanya kadang, kita bekerja untuk siapa sih kayak gitu. Dan saya sendiri juga masih belum bisa menjawab dengan tepat ya. Adapun kebanyakan dari jawaban-jawaban yang saya tanyakan, kebanyakan mereka bekerja ya untuk keluarga, untuk anak, istri, untuk yang sudah berkeluarga, ataupun untuk yang belum berkeluarga, untuk orang tua yang di rumah. Itu alasan-alasan yang sering teman-teman ungkapkan bahwasanya kita bekerja untuk keluarga kita, entah itu yang di rumah ataupun yang di kampung. Intinya seperti itu ya. Tapi saya di sini ingin mengajak ataupun kita sama-sama menelaah dalam artian saya sendiri bukan sedang mengajari ataupun orang yang paling tahu ya terkait untuk aktivitas pekerja ataupun untuk hal-hal yang menyangkut ke pekerja ya. Saya sendiri bukan orang yang paling tahu. Intinya saya ingin mengajak diskusi lah. Kalaupun nanti ada masukan ataupun silakan komen di bawah untuk masukan-masukan ataupun tambahan-tambahan sekiranya memang ada kesalahan ataupun ada yang kurang tepat dalam penyampaian saya. Oke, intinya mari kita telaah ya satu-satu ya. Kita dilihat dari segi waktu. Jikalau kita memang bekerja untuk keluarga, apakah waktu kita lebih banyak untuk keluarga ataupun untuk perusahaan atau di tempat kerja? Kita bekerja normal, adzan ya. Adzan, kita lanjut nanti ya. Intinya karena azan, kita lanjut nanti. Tetap salam sinergi. Ini seperti itu ya. Kembali lagi untuk melanjutkan yang tadi ya. Untuk masalah kita coba lihat dari sisi waktu ya. Dari sisi waktu, kalaupun memang kita bekerja untuk keluarga kita ya, kita telaah atau kita buka ya. Kita buka kembali dari sisi waktu. Untuk dari sisi waktu ya, kadang kita kan bekerja normal satu minggu ada 5 hari ataupun 6 hari kerja ya, terutama untuk yang 6 hari kerja Sabtu setengah hari ataupun yang memang 5 hari kerja Sabtu minggu libur, hitungannya tetap dalam satu minggu ada 42 jam ya. Intinya kita perhitungkan secara per hari ya.
kita normal ataupun rata-rata satu hari itu 8 sampai 7 sampai 8 jam ya di perusahaan ya. Sedangkan waktu kita untuk keluarga lebih dari 8 jam. Sedangkan untuk yang punya aktivitas di luar pekerjaannya seperti halnya ojek online ataupun mempunyai aktivitas di luar pekerjaannya, mungkin aktivitas yang memang di luar pekerjaan dilakukan setelah pulang kerja ya. Dalam artian di situ mengambil lagi jatah waktu kita untuk bersama keluarga ya. Yang tanpa diambil saja kadang kita hanya punya waktu dengan keluarga itu 3 jam ataupun 4 jam. Dan selebihnya untuk istirahat ataupun untuk hal-hal yang lainnya. Dan kita kembali lagi dengan rutinitas yang sama, kerja, berangkat di perusahaan, di pabrik, tank, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya, 8 jam, kurang lebih 8 jam. Terus kembali lagi ke rumah dengan kondisi belum tentu full waktu kita 3 jam lebih bersama keluarga. Itu dari segi waktu ya. Berarti kalau alasan kita bekerja untuk keluarga dari segi waktu, berarti alasan itu tidak sesuai ya. Tapi alasan kita bekerja untuk keluarga dengan sisi waktu, berarti alasan itu tidak sesuai. Alasan yang tepat berarti kita bekerja untuk perusahaan. Itu dari sisi waktu. Sedangkan dari sisi penghasilan dalam artian upah, kita bekerja tentunya dengan catatan karena kita melakukan sesuatu kemudian perusahaan memberikan ataupun membayar apa yang kita lakukan ya. Jadi ada kewajiban dan tanggung jawab, ada kewajiban dan ada hak. Tapi kenapa kalau dari sisi pendapatan kita bisa tahu ya, kita harus nunggu selama 30 hari ataupun dalam 1 bulan untuk penghasilan kita dibayar di akhir. Dalam artian berarti kita harus nunggu 1 sampai 30 hari untuk bisa mendapatkan apa yang sudah menjadi hak kita ya. Itu dari sisi pendapatan ya. Sedangkan perusahaan tanpa harus menunggu 1 ataupun 30 hari ke depan ataupun harus menunggu 1 bulan untuk mendapatkan penghasilannya, perusahaan hanya ketika memang produk ataupun barang sudah keluar dari perusahaan, saat itu juga perusahaan mendapatkan penghasilan ataupun mendapatkan fee ya, mendapatkan income dari penjualan produk ataupun barang yang keluar dari perusahaan. Saat itu juga tanpa harus menunggu waktu 1 ataupun sampai 30 hari ataupun menunggu di akhir bulan. Tapi saat itu juga ketika produk yang kita perusahaan hasilkan ya, saat itu juga perusahaan mendapatkan income ataupun pendapatan. Sedangkan kita harus menunggu 1 sampai 30 hari ke depan. Itu dari segi pendapatan. Kita menelaah dari segi pendapatan bahwasanya kita bekerja untuk keluarga apa untuk perusahaan. Jadi baru 2 ya, kita baru menelaah dari 2 sisi ya, dari sisi waktu dan sisi pendapatan. Terus lanjut ke sisi logika dalam artian kadang kita ya
saya pribadi juga kadang kita kondisi badan sedang tidak enak badan ataupun sakit ataupun yang lainnya ya, yang intinya kadang ada beberapa hal yang harus memaksakan kita untuk terus berangkat ke perusahaan karena mungkin khawatir ataupun takut adanya punishment ataupun sanksi ya, berupa surat teguran ataupun surat peringatannya. Kadang kondisi badan kita entah itu lagi memang kurang enak badan ataupun sakit ya, yang memang mungkin masih bisa kita paksakan ya, masih bisa kita paksakan untuk berangkat. Tapi apakah kita berani meninggalkan dengan resiko-resiko yang tadi saya sebutkan? Otomatis kita berpikir ulang dalam artian kita berpikir 2 kali, oh toh masih bisa dipaksakan, masih bisa dibawa kerja, daripada nanti kena sanksi ataupun kena SP ataupun kena punishment yang lainnya, bahkan takut nilainya jelek ataupun persentase yang lainnya berkurang, intinya seperti itu. Tapi sedangkan anggota keluarga kita ada yang sakit ataupun kurang enak badan ataupun yang lainnya ya, kita bisa meninggalkan, berani meninggalkan untuk kita tetap bisa berangkat ke perusahaan ataupun ke pabrik. Itu dari sisi logika ya. Terus untuk dari sisi logika ya, kadang kita melalaikan segala-galanya ya, ketika kita yang mengalami ataupun dalam keadaan mungkin bangun tidurnya kesiangan ataupun bangunnya telat ya, yang akhirnya dari jam masuk dan perjalanan berangkat mungkin terlalu mepet ya. Kadang kita melalaikan segalanya tanpa berpikir mungkin harus mandi dulu ataupun yang lainnya ya. Intinya kita melalaikan segalanya. Dari keselamatan juga, yang karena saking khawatirnya takut ada punishment ataupun sanksi ya, mungkin pada saat perjalanan dia ngebut tanpa dia memikirkan keselamatannya ya, yang amit-amit dalam artian semoga ini tidak terjadi ya ke kita semua ya. Karena saking khawatirnya dia berangkat pas perjalanan ngebut, akhirnya kecelakaan, mungkin bisa nyawa jadi taruhannya ataupun yang lainnya ya. Intinya ini hanya sekedar sharing ya. Intinya kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Ini sebagai warning, berarti adanya video ini berarti sebagai warning ataupun peringatan ya, saling mengingatkan ya, bahwasanya memang saya juga sering melakukan seperti itu ya, bahwasanya ketika bangun kesiangan melalaikan semuanya ya, entah itu dari mandi pun tidak, cuci muka pun tidak ya, yang penting pakai seragam langsung berangkat tanpa memikirkan keselamatan ataupun apa di jalan, ngebut. Alhamdulillah selama ini masih diberi keselamatan ya. Tapi intinya itu sebagai warning saja, bahwasanya hal-hal seperti itu, hal-hal yang di atas logika kadang memang kita mengalami ya, bahwasanya kita ibaratnya memberikan sepenuhnya ke perusahaan, loyalitas kita begitu besar ke perusahaan, kita mengerahkan semua tenaga, pikiran, bahkan untuk yang ada mungkin yang beberapa dari teman-teman yang mungkin dari sisi pekerjaan itu harus dibawa pulang, bahkan waktu kita di rumah pun kadang masih harus mengontrol kondisi ataupun pekerjaan yang ada di pabrik ataupun di area pekerjaan, entah itu pas waktu malam, pagi, intinya tidak mengenal waktu lah. Mungkin ada beberapa yang memang benar-benar itu orang berpengaruh ya, intinya orang-orang yang berpengaruh di sebuah perusahaan kadang tidak mengenal waktu ya. Intinya kadang kita sudah mengerahkan semua apa yang kita punya, tenaga apa yang kita miliki ya untuk perusahaannya. Tapi dari perusahaan apa? Akhir-akhirnya apa?
perusahaan memberikan penghargaan berupa surat pemutusan hubungan kerja. Itu penghargaan terbesar yang diberikan oleh perusahaan akan apa yang kita lakukan untuk perusahaan. Tapi di ujung, di akhir perusahaan, bagaimanapun kita, perusahaan akan tetap memberikan surat pemutusan hubungan kerja ataupun surat pemberhentian kerja. Karena dari undang-undang juga sudah ada aturannya, kita pensiun 56 tahun, waktu pensiun kita 56 tahun, itu pun kalau kita sampai 56 tahun, kalaupun memang tidak, penghargaan terbesar dari perusahaan adalah surat pemutusan hubungan kerja. Jadi mari kita sama-sama menelaah apa yang biasa kita lakukan, apa yang biasa kita kerjakan. Intinya saya bukan mengajari ataupun menggurui, ini kita sama-sama menelaah sesama pekerja. Intinya sama-sama bekerja, kita sama-sama menelaah apa yang kita lakukan selama ini, apakah sudah benar, apakah memang perlu adanya diskusi-diskusi ataupun langkah-langkah yang perlu kita lakukan, terutama untuk para pekerja ya. Intinya seperti itu, semoga bermanfaat untuk video saya kali ini terkait masih suasana May Day ya. Semoga para buruh ataupun para pekerja diberikan kelancaran, keselamatan, dan kesehatan dengan selalu berangkat dengan kondisi selamat, pulang pun dengan kondisi selamat, tanpa ada kejadian ataupun kecelakaan entah itu pada saat perjalanan ataupun pada saat bekerja. Ini semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal ataupun dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Intinya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kalaupun ada kritik dan saran, silahkan sampaikan di komen untuk kritik dan sarannya. Tetap salam sinergi, kau berkah noriba. Hidup buruh.